Udah pada hafal belum yang lain? Ayo teman-teman, mana yang ngaku mencintai ilmu magnet rezeki coba. Yang udah hafal klik hafal. Yang udah hafal langsung tulis di komen. Tadi dapat doanya lebih panjang, Ustaz. Waduh, doanya lebih panjang. Terus, waduh, anak tadi nulisnya gemeteran gitu kan? Karena anak denger apa coba yang terakhir loh bang? Yang apa yang terdengar? Yang paling terakhir. Apa itu? Biwaji kali kari. Itu tadi ada satu potongan yang langsung anak hafalin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ya buka emang ya? Apa? Karena pesan dulu ya. Aki, tolong dicek dulu. Link live. Enggak, dicek dulu nih. Ini udah live nih. Cek dulu, masuk nggak? Oke. Sudah. Oke ya. Tapi ada kopiahnya Ustaz. Iya. Ustaz Abus masuk juga. Ya, kita ngobrol ya. Alhamdulillah. Nah, ente masuk ke Facebook, di situ dicek suaranya bagus nggak? Suaranya jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa aja nih? Nanti bisa kontrol nggak di handphone Anda? Iya. Jadi saya nggak bisa kontrol nih. Keren Ustaz, jernih. Jernih ya suaranya ya. Oke. Karena langsung share nih. Jadi kita baru aja dari Kiai ya, baru dari Kiai perjalanan spiritual rutin yang saya jalani sejak dari tahun 2001 ya. 2001 saya pertama kali langsung ke Kiai ya, Kiai Mufasir. Ini siapa aja nih? Udah berapa orang yang hadir? Sudah 60. Wah, udah 60 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya 60. Senang ya bisa jumpa dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dijayakan, diikat kembali Ustaz. Oh, Berjalan ya. iya. Dari Langkat Sumut, Ciamis hadir. Kemudian jelas ya, jelas suaranya ya. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Suara kurang ya, suara kurang jelas. Di alam kurang besar ya, karena di alam ini ya. Ya, dinikmati aja deh. Saya juga kayaknya perlu merapat. Ya, perlu merapat. Ya, kita sekarang di pinggir sawah. Satu restoran yang sangat cakep lah. Ada apa? Gemericik air dari sungai ya. Nah, saya Ustaz Agus sama Ustaz Rozi yang alhamdulillah bersama di daerah Ciamis Banten. Berseberangan. Ke sini ya. Jangan Ustaz, mungkin Ustaz yang bisa pimpin. Ya, kita nyapa dulu nih teman-teman semua. Boleh share link dong di grup-grup ya. Karena ini Coba itu suaranya bagus yang jarang-jarang banget ya, golden time kali ini. Dan baru saja masih hot from the oven. Artinya kita baru saja mendapatkan siraman yang sangat menghujam tadi. Apalagi tadi sempat dijasakan zikir yang terbaru. Nah, nanti seperti apa, lalu apa saja yang selama ini khusus. Kalau teman-teman mau dapat ijazah zikir ya datang ke Kiai. Dan teman-teman, jadi anak baru share sebuah zikir itu kalau Anda udah jatuh cinta, Ustaz. Oke, seperti doa yang udah dibiasakan juga tuh. Allahumma ya farijal ham, Allahumma ya kasyifal gham, mujibad dawatil mutarin, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna, rahmatan dunya biha rahmatika man sibaka. Alhamdulillah. Udah cinta rasanya. Masyaallah. Teman-teman harus hafal juga kalau mengakuin magnet rezeki.
cinta sama ilmu ini yang dibiasakan melalui kiai, melalui ustaz tersebut, ayo diamalkan ya. Jadi saya tadi baru dapat ijazah zikir dari kiai. Saya amalkan dulu sampai saya cinta, baru saya ajak. Masya Allah. Ya Ustaz, apa pengalaman terus Ustaz? Ya kalau saya masih gitu, jadi sebenarnya punya niat tuh. Deketin lagi kayaknya. Sebulan sekali pengennya. Pengennya ya, Pengennya sebulan sekali sekali. gitu ya, ngeces lah bahasanya ya, ke Geomas ini. Tapi alhamdulillah gitu, dengan tadi kita hadir terobati, terus gitu terobati. Walaupun tadi sempat juga ada kata-kata pesan dari Kiai, diantaranya yang anak ingat terus. Jadi kan tema kita kali di Guru Camp ini di Magnus Official Tapi itu. yang di share di sini disaring-saring Ustaz. Oh iya tak. Saring-saring. Karena kalau konteksnya pasti berbeda kan, kita yang datang sama kita sharing. Jadi jangan langsung dikunyah mentah-mentah. Jangan ya. dikunyah mentah-mentah. So, hal-hal yang kiranya dapat kita sharing boleh di-sharing, Pak. Boleh. Di antaranya tadi yang mungkin bisa kita sampaikan Oh, tentang obat. saya tahu gimana caranya supaya jelas. Gimana? Ininya begini malah. Udah banyak ya, udah hampir 200 loh, Masya Allah. Begini malah jelas loh. Oh, Ya. oh iya benar. Iya, begini malah jelas loh. Iya benar. Jadi nggak perlu pesan sponsor ya. Iya. Iya, malah jelas. Gunungnya, view gunungnya. Ya, gini aja dah. Ya, pokoknya bismillah aja dah. Pokoknya kita ngomong berdua nih. Gimana, Ustaz? Ya. Nah, ini gimana? Suaranya udah jelas kan? Antum kurang kiri kan, Ustaz? Atau ana yang kurang Antum sana? yang kurang sini. Ya, sip. Ya, sip. Nah. Ya. Ya. Wiza Hamada, Masya Allah. Bu Firza kapan layo ke Kiai lagi? Ini jelas, iya benar ya, benar. Jadi biasanya kalau saya baru ingat kalau Facebook itu jelasnya itu kalau suaranya malah yang kamera depan. Alhamdulillah jelas ya. Ana sharing dulu suasana Ustaz. Boleh. Jadi pertama itu kita harus punya guru. Guru yang setiap saat itu hati kita tuh nyambung. Ya, jadi teman-teman harus punya guru. Yang jangankan kita ya, Nabi aja punya guru. Jadi kalau kita kagak punya guru, itu berarti kita kagak nyunah. Guru itu bukan yang kita belajar di lembaga pendidikan, terus kemudian habis itu beres ya. Habis itu beres, udah selesai, dapat ijazah, udah nggak berguru lagi gitu. Tapi guru itu adalah yang seperti Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau selalu berguru, selalu dapatkan insight ilmu. Nah, itu ciri guru ya. Nah, jadi teman-teman harus berguru. Gimana Ustaz? Menurut pendapat Anda? Betul ya? Alhamdulillah. Nah, ya. Nah, kalau anak ya gurunya nasabnya nih ya. Jadi kalau nasab guru kalau ada yang tanya, Manet Rezeki itu nasab ilmunya kemana? Sanad ilmunya kemana gitu? Ya sanad ilmunya ya ke Kiai Mufasir ini. Ini di Ciomas, Banten. Di Ciomas, Banten. Tepat bersebelahan mungkin di belakang ini ya, di belakang persawahan ini. Betul. Ini pesantrennya Yai, pesantren tanpa nama. Pesantren Pesantren Kiai Mufasir. Iya, Yai Mufasir. Ya, ini salah satu sanad keilmuan utama daripada ilmu Manet Rezeki. Anak kesini tepat setelah selesai camp, waktu itu camp perdana 2017 awal, langsung dong gitu kan. Ustaz, kalau boleh tahu nih sanad keilmuannya kemana, ayo nanti ada ajak. Alhamdulillah tuh bisa diajak pertama kali. Wow, itu dulu antum mana ya? Iya, awal-awal Sama siapa aja ya waktu itu? mungkin ada di sini yang hadir yang merasa bareng. Seingat Ana waktu itu sama awal-awal ya, Coach Ardi kali ya. Coach Ardi. Oh iya. Istri, Oh iya, ajak istri gitu ya. Apa udah pertengahan saat itu udah nggak begitu inget tuh saking pengennya kesini mulu gitu ya. Nah, Ustaz, kalau bicara sanad keilmuan Manet Rezeki nih, kita kan sesinya sharing santai nih kan. Sekarang ini ditemani gemericik air. Suasana pemandangannya gimana teman-teman semua? Oh keren. Ini menuju sunset nih. Nanti insya Allah di Desa Wisata Magresi kita buat sedemikian insya Allah. Ini ada inspirasi, ada mini cafe di jalan keluar dari pesantren gitu ya. Alhamdulillah. Nah,
kita diskusi ringan. Atau ada yang mau sharing, bertanya, boleh nanti via komen, saya akan bacakan. Nanti Ustadz Nas yang akan merespon. Ini Bu Iza nulis nih, harus punya guru yang setiap saat hati kita nyambung kepadanya. Gurunya seperti Jibril yang selalu bersilah kepada Rasulullah SAW. Iya, ya, artinya menyambung lah. Menyambung ya. Jadi semalam itu anak mimpi. Emang hari ini memang anak targetnya mau ke sini. Terus semalam mimpi ketemu Kiai lah. Datang di mimpi, Ustaz? Datang di mimpi. Cuma di mimpi itu dia datang, ya beliau datang, terus kemudian saya dapetin sesuatu tanpa harus ketemu gitu. Dapetin ilmu tanpa ketemu sama Kiai. Tadi tuh di mimpinya gitu. Nggak gampang juga sih. Itu mungkin yang disebut dengan hikmah ya. Hikmah ya teman-teman. Pernah nggak teman-teman ketemu seorang guru yang diamnya saja, menatap wajahnya saja tuh kita udah teduh gitu, lalu mendapatkan hikmah atasnya? Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah ya satu sama terhubung kita ya. Nah, Ustaz, ada korelasi yang mungkin banyak orang belum tahu saat dimana akhirnya hasilnya berupa ilmu paket rezeki yang akhirnya mudah diterima oleh masyarakat umum, siapapun dia, latar belakangnya apapun dia. Prosesnya gitu ya? Prosesnya sehingga kan dari Kiai itu gimana awal-awal dulu? Iya. Katanya kan lagi antum kayak lagi kondisi gak dahsyat banget ya itu ya. Cerita dong Ustaz. Iya, jadi saya ke Kiai itu tahun 2001 yang kenalin bapak mertua. Jadi bapak mertua tuh ketika dapat menantu langsung diantar gitu ya ke gurunya. Jadi saya safari Ustaz ke beberapa gurunya mertua saya. Terus kemudian ada satu ya yang hati saya tuh kok nyambung gitu ya. Hati saya kok nyambung banget sama Kiai Mufassir. Jadi dari akhirnya saya minta izin sama mertua untuk bisa ke Kiai Mufassir sendiri. Akhirnya ya udah saya datang lagi saat saya memang lagi perlu. Nah, cuma memang tahun 2001 itu habis itu saya langsung ke Malaysia. Oh, setelah 2001? Iya, setelah 2001. Nah, 2004 saya balik dari Malaysia. Terus salah satu yang saya datangi juga nasihatnya Kiai ke sini. Jadi untuk jadi pembimbingan gitu ya, untuk selanjutnya saya ngapain lagi nih gitu ya. Akhirnya dapat ke Kiai ini. Terus tapi setelah itu saya tuh kayak nggak ingat lagi sama Kiai. Jadi dari tahun 2005 ya sampai tahun 2009 itu saya nggak ke Kiai. 2005 2009 4 tahun karena di Malaysia? Enggak, udah di Indonesia. Udah di Indonesia tapi nggak ke Kiai. Oke. Jadi itu masa-masa dimana saya pakai akal saya, pakai kecerdasan, pakai logika. Ya, pakai logika. Dan ya akhirnya ujung-ujungnya di tahun 2009 saya perlu Kiai lagi. Saat sudah minus 21 miliar. Ya Rob. Gitu. Jadi saat minus 21 miliar itu akhirnya itu pernah ya saya nyetir sendirian. Sambil teriak gitu ya, saking frustasi, stres gitu. Terus kemudian sempat juga memejamkan mata sambil ngegas gitu 170. Wow, waktu itu tolnya sepi sih. Terus gitu kan, sadar sedikit aja sama beberapa detik, tapi itu cukup untuk membuat saya merasa ya Allah selamatin hidup saya gitu. Nah di saat-saat seperti itulah pas saya ke Kiai bilang, kamu kan pernah hidupnya ajaib gitu kan. Kamu pernah hidupnya ajaib, balikin lagi dong keajaiban hidup kamu gitu. Oke. Nah terus kemudian akhirnya pulang ke rumah. Kiai bilang kamu pernah hidup ajaib. Kamu pernah hidupnya ajaib gitu. Apa yang dimau gitu kan. Ngomongnya gini. Manusia itu sebenarnya hidupnya ajaib. Apa yang dimau tinggal minta terbetik di benak langsung terwujud. Seakan dimanja oleh Allah. Itu apal banget saya kalimat itu. Iya, saya juga sering denger kayak di training. Iya, memang itu saya ulang-ulang. Terbetik di benak. Apa yang terbetik di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Seakan dimanja oleh Allah. Ya, kemudian itu kan kayak hidup ajaib ya, gitu kata Kiai itu. Itu kayak hidup ajaib ya, gitu. Kamu pernah juga gitu. Jadi dia nunjuk saya, kamu pernah juga gitu. Ya. Terus saya mikir, saya pernah kapan ya? Terus kemudian akhirnya pulang ke rumah inget kisah kulkas itu. Nah itu awal mulanya lagi saya nyambung lagi sama Kiai di tahun 2009-2010. Baru kemudian setelah itu saya udah nggak berani lagi. Nih kalimatnya mungkin teman-teman bisa catat ya. Saya udah nggak berani lagi melakukan aktivitas tanpa bimbingan guru gitu. Semenjak itu kita tidak
Antum saat itu memutuskan untuk tidak lagi berani beraktivitas atau memutuskan sesuatu tanpa bimbingan guru. tanpa bimbingan guru. Saking pentingnya teman-teman. Ya. Untuk kalau orang barat aja Ustaz ya, dalam teorinya untuk aktualisasi diri itu kan ada needs, kebutuhan manusia. Sampai ke tahapan piramidanya Maslow kalau nggak salah ya. Paling atas aktual needs untuk menuju ke sana aja butuh yang namanya coach gitu. Butuh yang namanya kalau bahasa kita berarti mentor. Ya, mungkin kalau bahasa status dengan Kiai ini kayak semacam guru spiritual atau guru iman lah ya. Guru iman. Nah, jadi teman-teman semua harus berpegang ya dengan guru iman ini. Nah, Ustadz, kan kita sangat berterima kasih nih kepada Kiai juga termasuk kepada antum bagaimana meramu ilmu dari guru-guru iman ini termasuk dari Kiai Munfasir ini sehingga mudah dicerna, gitu kan? Mudah dicerna oleh masyarakat umum yang terjuantakan dalam 101 jurus. Ya, sekarang mungkin ada baru 40-an jurus. Itu aja udah buat teman-teman ya, termasuk saya, itu menggap-menggap gitu. Menggap-menggap dalam arti, ya Allah ngamalin 1 jurus saya, Masya Allah, garis kebenaran itu udah gak ada habis-habisnya, Ustaz. Iya, garis kebenaran. Nah itu dari Kiai kalau garis salah satu, kita ngupas 1 jurus nih, garis kebenaran. Itu gimana ramuannya garis kebenaran itu, Ustaz? Dari beberapa guru sampai ke Kiai, sampai Kiai menyampaikan sedemikian, lalu akhirnya keluarlah jurus garis kebenaran. Gimana, Ustaz? Udah sering gak, Ustaz? Jadi saya setiap ke Kiai udah siap mental. Oke. Setiap ke Kiai itu selalu siap mental. Mentalnya apa? Mental salah. Mental salah? Iya. Pasti salah nih. Pasti salah nih. Gimana, Ustaz? Mental salah nih gimana nih? Iya, jadi kan gini ya, Kiai itu, Kiai Munfasir ini kasyaf. Beliau sampai derajat ke sana dan SD. Tadi beliau sampaikan ya, SDM sekarang ini yang kasyaf tuh udah nggak gampang lagi ditemui gitu. SDM yang kasyaf kan tadi beliau udah sampaikan tuh. Ya, pengobatan yang benar tuh ya kayak begini gitu. Oke. Tapi SDM-nya udah nggak ada ya. Oh iya. Iya kan? Akhirnya pakai pengobatan kedokteran sekarang. Akhirnya pakai pengobatan kedokteran. Padahal katanya ad-dawa itu biduni dawa kalau nggak salah ya. Bitarkil dawa. Obat itu sebenarnya sesungguhnya dengan meninggalkan obat. Sebenarnya bukan, karena gini, banyak orang nyari obat tapi nggak nyari Allah. Ya, itu tadi itu ad-dawa bitarkil dawa. Obat sebenarnya adalah dengan meninggalkan obat, karena banyak orang yang mencari obat tapi nggak cari Allah gitu. Oke. Makanya kalimat tadi jadi tepat sekali. Mencari obat dengan meninggalkan obat, tapi nyarinya Allah. Selalu siap mental salah. Iya, benar. Jadi saya tadi kan antum aja sendiri tahu. Anda disalahin lagi tadi kan. Siap. Ya Allah, salah lagi, Masya Allah gitu. Jadi makanya itu akhirnya jadi ilmu garis kebenaran tuh. Oke. Nah, nyampe ke sana tuh kita nggak boleh mental bener gitu kalau ketemu kiai gitu. Ketemu guru tuh ya, saya harus punya guru virtual. Virtual. Hanya dia, bukan saya harus ya, saya hanya guru virtual. SDM kasyaf apa nanti saya jelasin. Jadi mentalnya tuh mental siap disalahin. Pernah juga dalam satu periode tuh saya nggak ke kiai, takut disalahin. Oh gitu. Iya, jadi aduh salah lagi nih gitu. Sebelumnya anak kesini. Kenapa sih? Jadi kerasa gini ya? Sana nanti serba salah, serba salah. Iya. Jadi serba salah, tapi serba salah itu yang guru yang benar itu yang ngasih tahu salahnya. Guru yang benar itu yang ngasih tahu salahnya. Oke, kebanyakan kita nggak bisa menerima. Jadi kalau kita mau ketemu guru cuma mau dapat benernya, berarti kita nggak ketemu guru itu. Oke. Gitu. Jadi kita harus bermental siap salah nih. Ya antum kan ngomong waktu kemarin ya, yang paling sering ngomong salah adalah para anak tentara apa nih? Anak kolong kalau bahasa kita. Anak kolong. Siap saladan. Siap saladan. Jadi tadi aja udah dapet tuh. Ya. Sebelumnya anak kesini lagi kan, anak kesini tuh ada dua hal yang beliau tuh sampaikan. Satu, dia bilang gini, kok jenggotnya makin tipis sekarang gitu. Itu majasi kayaknya. Majas ya. Padahal jenggot saya ini malah akhirnya jadi takut memotong gitu loh. Wah, ada lumayan langsung. Jadi takut motong, padahal biasanya potong supaya orang nggak terlalu takut kemana gitu. Iya. Ya, tapi pas kemarin itu perasaan lagi panjang, tapi dibilangin, kok jenggotnya agak tipis sekarang. Itu tuh saya langsung, ya Allah bener, Kiai tahu tuh, saya ibadahnya sedikit berkurang. Oh, itu. Kok mungkin itu yang dimaksud dengan diantara kasyaf itu ya? Kasyaf itu dia mampu melihat yang di balik tabir. Jadi terus yang dua ya, satu itu jenggotnya tipis, yang kedua zakatnya kurang. Jadi
Saat saya ngasih 5 dinar tuh ya, ngasih kan edisi 5 dinar, ayat kursi kita titip ke kiai, bukan titip ya, hibah. Kita hibahkan ke kiai. Terus si kiai tuh pegang gitu ya. Terus kata kiai, zakatnya bulan apa? Bulan Zulhijjah kiai. Kayaknya kurang ya bayarnya kayak gitu. Wah itu langsung, padahal kan salah udah. Kan udah dihitung beneran itu ya. Udah dihitung beneran. Udah bermain, udah dijalankan. Finance kita kurang teliti apa? Kiai bilang zakatnya masih kurang. Zakatnya kurang. Artinya udah kayak gitu, siap salah. Siap salah. Oke. Terus kemudian akhirnya nyoba gitu kan, Bu Eti gitu kan, Bu Eti kan direktur kita. Bu Eti, ini kata Kiai kurang nih gitu kan. Di mana kurangnya Pak Nas gitu kan. Nah akhirnya udah coba cari kurangnya di mana, pasti kurang. Nah hari ini kita dalam rangka ngelengkapin. Lega rasanya. Doain ya teman-teman ya. Beliau terima tuh rasanya dan masya Allah tadi tuh ya. Ya ada cerita luar biasa nih. Nah, gimana? Antum yang cerita ada. Ketepatan sama saat Ustadz Nas menyerahkan itu zakat ya. Kita bareng. Kita bareng. Itu teman-teman semua ada salah seorang mustahik yang memang suka disalurkan oleh kiai ya, yang memang lagi membutuhkan bahan bangunan, keramik tadi ngomong berapa untuk masjid ya. Dan mungkin sebidang tanah yang untuk didikan ya pesantren lah mungkin ya. Itu pas lagi datang dan tahu tadi sebelum setelah sholat asar ternyata itu ngobrol sama Ana dulu. Atau ngobrol ya? Terus dari mana? Dari Tangerang. Dia ngomong dulu, oh masya Allah bla 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 bla. Ternyata nyambungnya setelah kiai nyambungin ke sini. Allah. Ya Allah pas banget, alhamdulillah katanya. Ya Allah, ini udah kayak magnet rezeki banget kan ya? Iya. Lagi butuh, Allah kasih ada. Jadi kayak kita tuh sebagai orang yang ditugaskan Allah untuk ngasihin duit gitu ke kiai. Kiai nyalurin lagi ke orang yang memang hari itu ada juga di situ. Saya pernah ngeliat video itu orang lagi butuh untuk istri itu kan. Butuh lagi istri untuk sejumlah sekian, lagi nggak sehat, nangis dia di mihrab kan. Wah, di masjid gitu terus tenang, sabar, Allah nggak akan meninggalkan orang yang bertawakal dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang mau menyalurkan. Ini saya mau menghibahkan jumlah uang gitu. Tepat. Saya kira itu hanya di video-video doang, Ustaz. Itu tadi. Tadi barusan Ana ngeliat langsung teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah. Ya, waktu itu juga Kiai pernah tuh. Itu saya cuman duduk diam saja gitu kan dalam saat itu tuh pada lagi pernah tuh ada yang ngasih mobil depan. Kalau Ana ini Ustaz, beliau itu nyebutin sama saya, baru aja pulang orang yang ngasih duit sekian gitu loh. Oh baru aja pulang? Oh baru aja pulang orang yang ngasih duit sekian. Jadi kita tuh duduk diam aja rezeki datang sendiri. Baru aja ada orang yang datang duduk ngasih duit sekian. Itu tuh saya simpen angkanya Ustaz. Saya simpen angkanya itu. Oke. Gitu. Berapa itu? Ya nggak usah disebutin. Ana simpen angkanya dan bagi Ana tuh gede banget. Wah, gede banget gitu kan ya Allah, gitu kan rasanya kok dulu ya rasanya tuh dulu kayak uang minus 21 miliar, terus kemudian kata Kiai baru aja ada orang yang ngasih duit sekian itu kayaknya kan ya Allah gitu ya. Saya tuh kadang-kadang datang ke Kiai ngasih 50.000, 100.000, naik Ustaz. Ini Ustaz Rozi kenapa bergoyang-goyang di sana? Ya artinya di atas 50.000 bareng-bareng kalau tadi kan kita. Itu Ana simpen tuh angka itu Ustaz. Ya Allah suatu saat ya Allah mudah-mudahan saya bisa ngasih ke Kiai dengan nilai segitu. Ya Rob. Dan nilainya hari ini persis gitu. Ya Allah. Wah, nilainya hari ini tambah lagi nih keyakinan kita tentang keajaiban teman-teman semua. Ternyata nilainya persis. Jadi Ana simpen tuh ya. Ini pengen nangis gitu. Jadi saat minus 21 miliar ada orang ngasih zakat ke Kiai, nilainya tuh gede banget bagi Ana dulu waktu orang yang minus 21 miliar. Ya, kita kan boleh ngiri dengan orang boleh itu dong, ya? Ngiri dong. Ngiri tuh hati saya, ya Allah, saya pengen ngasih Kiai sekian gitu. Sama nilainya dengan itu. Ana simpen nilainya dan hari ini ini juga bukan uang kita Ustaz. Iya benar. Ini cuma kita nganter doang. Ini kan zakat mal ya. Benar Ustaz. Zakat malnya, zakat emasnya PT DKRI. Ya Alhamdulillah. Ya ini berkahnya kita berjamaah, Masya Allah. Kita bisa mengeluarkan zakat dan dalam pantauan Kiai langsung. Bukan nggak hanya DPS, tapi langsung Kiai. Kalau DPS tapi mungkin ngitung berapa zakat kita ya gitu kan. Ini Kiai bilang kurang. Ternyata Allah membuka tabir melalui Kiai. Ya, aduh ini luar biasa nih. Speechless nih kalau udah bicara kayak gini. Ya teman-teman semua, karena saat ini tuh kita terlalu banyak meminta hal yang menjadi akibat gitu ya. Misalkan mau ini boleh sih gitu ke Allah ataupun kepada bos kita sama kita, tapi kita kurang fokus apa yang menjadi asbab.
Baru tadi saya belajar dari Ustadz Nas. Ustadz Nas pun diajari oleh orang tua mertuanya gitu ya, bagaimana adab yang terbaik saat misalkan bertemu dengan kiai-kiai mukasab. Gak hanya melulu terkait dengan misalkan kita mau amanah hanya utang lunas, kita mau boleh, tapi asbabnya ini diselesaikan belum gitu kan? Misalkan kenapa kita nggak minta Yai doanya apa? Yai minta zikir Yai gitu kan. Tadi saudara spesial banget, saya ngiri tuh nulisnya, semangat banget. Tunggu sampai beliau mencintai zikir itu, amalkan. Kita nanti akan mendapatkannya ya. Nah, yang sebelumnya PR yang sebelumnya udah diamalkan belum tuh? Doa yang dari Kiai. Mungkin tadi belum ada yang dengar Ustaz ya. Iya. Nah, bareng-bareng yuk teman-teman semua yang masih punya catatannya silakan di-share atau nanti di Telegram di-share lagi oleh Ustaz Tas. Insyaallah. Ya, yang dijasakan oleh Kiai doa ya. Waktu itu kayak Ramadan atau share ya. Ya, masa-masa pertama kali share itu di Bincang Hikmah. Oh, Bincang Hikmah ya, di sebelumnya Bincang Hikmah. Ya. Waktu itu Ana lagi begini juga nih, lagi di sebuah resto. Terus saya mau kasih ijazah. Oh iya ya, di pesantren kayaknya ya. Ya, Ana lagi perjalanan ke pesantren anak. Yang ini, ya Allah, saya saking juga suka mencintainya itu udah luar kepala teman-teman. Kayak berdoa walaupun harus ada robana atina, tapi karena ada yang diijazahkan, ini nggak boleh lewat doa yang satu ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, sama-sama. Teman-teman semua harus menghafalkan dan menghafalkannya. Yang gini doanya. Tolong dikoreksi kalau nggak bener ya. Siap. Allahumma ya farijal ham wa ya kashfal gham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tudina bihan rahmatika man siwaka amin amin ya rabbal alamin. Betul. Alhamdulillah. Udah pada hafal belum yang lain? Ayo teman-teman, mana yang ngaku mencintai ilmu magnet rezeki coba. Yang udah hafal klik hafal. Yang udah hafal langsung tulis di komen. Tadi dapat doanya lebih panjang Ustaz. Waduh. Doanya lebih panjang. Terus Ana tadi nulisnya gemeteran gitu kan. Ana denger apa coba yang terakhir dulu Bang Ustaz. Yang apa yang terdengar? Yang paling terakhir. Apa itu? Biwajikal karim. Itu tadi ada satu potongan yang langsung Ana hafalin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka nadhara ila wajhikal karim. Oh, ila wajhikal. Allahumma inna nas'aluka an-nadhara ila wajhikal karim. Nah, itu dulu deh. Itu salah satu ya. Siap. Ya Allah. Tulis dong insyaallah Bu Izah insyaallah. Itu doa dapat kasyaf tuh. Masyaallah. Iya kan, nadhara ila wajhikal karim. Bener. Tapi saya nggak bakal share itu secara online. Ya, itu hanya kalau doa yang tadi boleh lah ya. Yang doa yang tadi saya share secara online. Tapi kalau yang ini zikir yang tadi yang barusan saya dapat itu saya mau apalin dulu mungkin 1 tahun ini. Jadi nggak ada yang dapat dari saya dulu 1 tahun. Ya, baru nanti setelah itu saya dapat ijazahkannya juga ijazahnya dia nulis baru dibenerin kalimatnya. Oke, yang nanti masuk ke Telegram @nasrullah magnet rezeki, doa yang tadi saya sampaikan, yang saya lantunkan, insya Allah akan di-share di sana, tapi harus dihafalkan ya, diamalkan. Namanya dijasahkan kobil tuh, lalu diamalkan. PA itu. Kalau kata Ustaz Arif. Apa PA itu? Percaya, alirkan, amalkan atau alirkan. Percaya, alirkan. Oke, alirkan. Oke, percaya, amalkan, alirkan. Oke, percaya, alirkan, amalkan. Nah itu fokus ke asbabnya gitu ya. Di antaranya doanya yang benar, zikirnya diamalkan, ilmu-ilmu MR, halo apa kabar. Tadi kita baru menguak tentang jurus garis kebenaran yang kalau di audio itu hakikat istighfar. Hakikat istighfar. Kiai sering banget ngomongin tentang istighfar. Iya. Gimana tuh? Kiai siapa? Iya, inilah yang bahas. Iya, pas ketemu sama ente. Pas ketemu sama ente ilmunya istighfar lagi, istighfar lagi. Jadi cermin ini. Setiap kesana suruh buka perisai mulu ya Allah. Ya tapi tadi siap salah. Iya, siap salah. Iya. Tadi tuh aduh ini lagi ini sebenarnya lagi nempel ke sana nih, lagi nempel ke Kiai gitu. Ya Allah, gitu kan ternyata apa yang saya ini berapa hari ini Ustaz? Hati Ana tuh hati yang kayak berbunga-bunga gitu. Ya sampai datang dalam mimpi itu kan kalau bukan enggak berbunga-bunga tentang satu hal. Atau apa? Yang enggak usah Ana ceritain. Oke. Yang cuma ente doang yang tahu, tapi yang di sini nggak boleh. Tadi Ana lagi berbunga-bunga tentang satu hal. Tapi pas sampai ke Kiai dihabisi tuh. Yang di perjalanan kita ngobrol panjang itu. Waduh. Iya kan Ana cuma di mana tadi maaf ya. Hawa Ana kan hawa berbunga-bunga kan? Iya, semangat ya. Semangat, seneng gitu kan, on fire. Pas sampai di Kiai dihabisi. Artinya ya begitu garis kebenaran begitu tuh. Iya. Tinggal kita mentalnya itu mental siap.
Tapi kalau kiai itu ya ada kata-kata, karena kan beliau nih ibaratnya air sumber yang jernih bersih gitu ya. Beliau tuh nggak makan kecuali dari yang tumbuh. Beliau nggak minum kecuali dari mata air yang ada di tempatnya beliau. Jadi memang sangat bersih sekali. Jadi kita ini yang udah hidup di kota, kepapar sama maksiat dan segala macem gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau pas nerima nasihatnya kiai itu kadang kita nggak siap juga. Kadang nggak siap loh. Iya. Ya. Karena menyikapinya gimana jadi udah gitu. Minta. Kalau anak pernah sempat minta doa sama kiai. Kiai doain saya supaya saya bisa mencerna ilmunya kiai gitu. Oh gitu. Mencerna ilmunya kiai. Ya, berapa kali anak datang ke sana cuma minta supaya saya bisa mencerna ilmunya kiai, karena ya ilmu bagi sebagian orang berat banget. Nggak sederhana bagi sebagian orang. Nah, saya tuh ada ya itu riset yang paling juga ngejelp tuh saat kiai bilang tentang ilmu yang paling dasar di magnet rezeki, perisai rezeki kan teman-teman tahu semua. Saat kiai menyampaikan apa istighfar itu tajlibur rizqo gitu kan, istighfar itu nyedot rezeki, istighfar itu peruri kata perusahaan uang Republik Indonesia. Itu kan majazi ya, analogi yang menyampaikan adalah seorang ulama yang kasyaf gitu. Jadi kalau ditelan mentah-mentah boleh mungkin, juga ya mungkin nggak. Oh, alhamdulillah. Yang mana sambil ente ngobrol ya, ana minum. Siap salah. Siap. Itu teman-teman semua. Saya langsung pesenin apa kan? Cunnya tuh apa? Cunnya tuh ya ilmu buka perisai rezeki. Makan ada. Gitu. Buka perisai. Ya logikanya di mana? Kita beristighfar dapat rezeki. Karena memang nggak bisa dipakai logika. Makin tambah keyakinan saat kiai bilang benar. Istighfar itu tajribur rizqo. Istighfar itu nyedot rezeki. Istighfar itu perusahaan uangnya Republik Indonesia. Ya udah teman-teman. Jadi kalau udah begitu kan harus taat. Kalau udah kayak gitu harus taat. Terima dulu gitu kan. Jadi cermin bahwa berarti memang masih berdosa. Ada yang nggak siap. Ada beberapa teman-teman Magnet Rizki, alumni camp itu udah alumni camp loh ya. Makanya kalau saya awal-awal itu kalau ke kiai kalau saya waktu itu langsung minta Ustaz temenin gitu kan. Nah, ada baiknya teman-teman di sini yang mungkin pengamal ilmu Magnet Rizki dari audio, yaitu minta temenin CTMR. Kalau yang berkesempatan datang ke Ciamas, lagi ke Depok, mampir Magnet Rizki Center, lalu bareng-bareng gitu. Kayaknya boleh juga kita fasilitasin dari Magnet Rizki Center. Boleh. Ya? Jadi teman-teman kalau mau datang ke kiai, sebenarnya sih bisa langsung googling aja. Ya. Googling di Yahoo. Googling di Yahoo. Googling di Google Map ya. Googling di Google Map. Ya. Abah Yai Mufasir. Abah Yai Mufasir Ciamas Banten. Ya. Nanti bisa di situ nanti langsung Sherlock dapat udah lokasinya di situ. Langsung tinggal datang aja. Sampaikannya gini, Ustaz, saya dari jamaahnya Magnet Rezeki. Itu nanti insya Allah langsung nyambung tuh. Ya tinggal hal-hal yang berbau-bau adab. Ya lalu apa yang mesti kita siapkan ya. Lalu juga bagaimana nanti menerima pesan-pesan dari kiai. Karena nggak semua loh dikasih nasihat. Iya, nggak semua. Yang kesana itu kebanyakan yang minta doa aja, minta amalan atau didoakan. Pakai dan perempuan nggak bisa ketemu. Ya mohon maaf kalau perempuan ya di sana tulisannya suaminya aja, suaminya atau saudaranya. Kemarin istri saya gitu. Istri saya ikut kan. Terus saya tanya sama istri saya, Mi, kamu mau dapat nasihat nggak? Mau, Bi, gitu kan? Ya. Mau, Bi. Ya udah. Pertama kali yang ditanya sama kiai itu, jalan sama siapa? Sama istri kiai. Terus langsung dinasihatin istri saya tuh. Masya Allah. Kalau bisa istrinya begini gitu. Wah, kayaknya nggak bisa dibocorkan kalau itu satu. Ya nggak. Masa dibocorin. Tapi boleh nggak ke sana? Boleh. Tapi maksudnya nggak langsung bertemu dengan kiai. Insya Allah energinya sampai, niatnya sampai. Ingat ya, al umuru bimaqasidiha, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perkara itu dengan maksud tujuannya. Kita akan sampai usul kepada tujuan dan niat kita. Segala amal itu sesuai dengan niatnya. Ya, walaupun nanti ada menunggu di saung-saung gitu, ataupun menunggu ada pesantren putrinya juga. Ya udah nunggu aja di situ, sabar. Ya biar yang laki-laki yang perwakilan ke sana. Kalau ada titipan doa atau titipan pertanyaan gitu, boleh silahkan. Ya, dan menyesuaikan di sana ya gini, yang didapat itu sesuai dengan yang namanya tadi ulama kasyaf ya. Sesuai dengan kayak kita kayak garpu tala Ustaz ya. Ya. Garpu tala itu kan sesuai dengan hasbad dzuruf gitu ya. Sesuai dengan kondisi kita. Kiai itu kayak kita ya tawasul kan. Itu sesuai dengan keadaan kita saat itu. Jadi nggak bisa melulu
saat nanti misalkan Ustadz Rosi atau Bu Izzah datang ke sana, bisa jadi nasihatnya nggak sama dengan kita yang kita dapeti. Ya. Nah itu tuh yang menarik tuh teman-teman semua. Padahal mungkin nasihatnya sama, tapi penerimaannya beda, kayak Garbu Ta'ala kan. Ayat yang saya dapat dengan ayat Ustadz Tas beda persoalan, beda waktu. Sama ayatnya, tapi penerimaan kita, oh dengnya gitu kan, dengnya itu beda gitu. Nah itu gimana Ustadz? Ada komentar nggak? Wah, tanyanya nggak pas deh. Lagi ngunyah. Siap salah lagi. Ya, nggak apa-apa ya, kita sambil makan ini. Siap. Oh, udah maghrib, bentar lagi juga kita sini maghrib nih. Ya, Saya mau ini Ustaz. 7 Mau, menit nah lagi. ini, woi suasana, lebih cakep begini nih. Iya ya. Cakep banget ya, Masya Allah. Nanti di Desa Wisata Maket Rezeki, Insya Allah kita install begini. Install beginian. Pak Arif, Pak Dino, Pak Bubang, Tuh. atensi nih. Masya Allah. Masya Allah, enak banget nih suasananya. Terus Nah, di sana ada. minum tuh. Tuh. Iklan mulu dia. Alhamdulillah, senang ya teman-teman semua ya. Bismillah, pokoknya intinya kita kalau mau ke Kiai silahkan. Ya kalau ada yang tanya, Magnet Rezeki itu sanad ilmunya kemana? Ya, sanad ilmunya ke Kiai Mufasir Ciomas Banten. Udah pernah pergi ke sana? Udah, itu enak udah tuh. Nyambung tuh, insya Allah nanti ilmunya nyambung banget. Karena memang saya minta diijazahkan juga ilmu sama Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang nanya nih. Apa pertanyaan? Saran Pak Kiai gimana Pak Nas untuk mencalonkan dewan? Iya. Aduh, kasih tahu gak ya? Jangan dong. Ya, teman-teman semua izinkan Ustaz Tas mengunyahnya dulu ya, sambil tadabbur, sambil minta petunjuk sama Allah ya. Tahu aja yang Tahu, yang sabar nanya. nggak? Tahu aja yang nanya, Anda nanya begituan. Karena kan nggak mungkin kita melangkah kecuali Ya, ke guru. benar, benar. Oke, cantiknya, Masya Allah pemandangannya mantap, terima kasih. Gorengannya baunya sampai ke Pemalang. Ini apa nih Ustaz? Ini Ustaz. Bakwan jagung. Bakwan jagung. Wah, itu enak banget. Jagung. Nanti Ustaz, betul Ustaz. Siap, syukur. Masya Allah. Baik teman-teman, di sini udah mau maghrib ya. Itu kira-kira mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin hikmah ya Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapetin nih waktu ya kita ngobrol begini, dapet lah gitu. Apa sesuatu yang teman-teman bisa dapet. Ya banyak hal sih yang didapat, cuma tadi saya bilang positioningnya berbeda-beda sama kayak Garbu Ta'ala tadi yang saya sampaikan. Tawasul kan, kata kunci kan tawasul dengan kiai, tawasul dengan Al-Quran dan seterusnya, tawasul dengan orang-orang soleh. Ya, dan teman-teman semua zaman Rasulullah. Ini di mana sih? Di Ciomas Banten. Mas Banten, ini seberang yang sana tuh udah 200 meter dari pesantren Kiai. kurang lebih ya. Pawan Omah. Pawan Omah Resto. Pawon Omah Resto. Recommended, jadi kalau ke Kiai bolehlah sambil nyantai di sini ya. Ya, zaman Rasulullah ya, itu orang punya persoalan, ketemu sama Rasul, ya selesai persoalan. Tawasul dengan Rasulullah. Kita umat kecintaan Rasul yang tapi belum pernah ketemu sama Rasulullah kecuali mungkin beberapa orang terpilih dalam mimpi saja. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya tawasul dengan Al-Quran, termasuk dengan warathatul anbiya, pewaris daripada nabi-nabi. Siapa lagi kalau bukan orang-orang soleh, ulama-ulama kasyaf yang sudah ya tanda kutip meninggalkan dunianya, tapi malah justru dunia rezeki itu mengejar mereka. Mengejar tadi. Ya, benar-benar kalau kita ke kiai itu ngelihat duduk tenang, duduk diamnya kiai, rezekinya datang teman-teman semua. Kalau kita mungkin di market rezeki belajarnya bertahap, ada step-step, ada jurus-jurusnya, harus dilakukan itu semua. Tadi tuh Kiai itu zikirnya lama banget loh, abis asar tuh. Iya, nungguin tuh antum ngikutin sampai selesai. Ya Ana nggak berani berdiri. Sebelum beliau berdiri, ente main berdiri aja. Ente main pulang, anak jat. Oh, Ustaz Abus kagak ada. Apa harus jadi santrinya dulu tadi kan Pak Rozi ngomong, harus jadi Ya, santrinya Anda duduk aja, duduk dulu gitu kan. Tambahin zikir ini, oh belum, udah beres Ana tuh baca. Iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, belum beres. Tambahin ya. Baca ini sekian, belum beres. Baca sekian, Anda liatin jam kan, Masya Allah ya. Sekitar setengah jam tadi tuh zikirnya Kiai. Zikirnya Kiai, tapi kan Anda nggak tahu zikirnya Kiai apa, cuma Anda nyambungin. Apa zikirnya Kiai gitu ya, udah kita nyambungin. Jadi kita baru berdiri saat Kiai berdiri. Insya Allah. Ya gimana nggak kaulnya hikmah satu. Diisi semuanya zikir dengan lisan, dengan gerakan, dengan hati. Kita doakan semoga Kiai Mufasir ya. Kalau beliau nggak minta, Anda takut. Anda ngomong sama mertua Anda. Gimana?
Saya takut kiai udah nggak ada gitu. Ya Allah. Kan ada umurnya juga beliau. Padahal kiai itu selalu bilang ya, kalau kita mah pengen ini ada COVID kemarin, kalau saya mah malah pengen didatengin, terus syahid, gitu kan, udah nggak mikirin dunia lagi, udah langsung neraka gitu. Kita kalau udah ngomong gitu sedih banget ya. Minta alamatnya, langsung aja ketik di Google Map, Abah Yai Mufassir, Ya. Ciomas, Banten, itu langsung pasti dapat tuh, ya. Andi Risma, Andi Risma kan perempuan, tapi dapat Iya. nasihat tuh dia. Oh iya. Masih ingat. Ustadz, Nas makan pakai tangan kanan karena pakai kamera dapat jadi mirror. Oh iya, maaf terima ya, maaf. kasih, ya diingatkan. Ini tangannya tangan kanan nih, tangan kanan. Ini saya pakai jam tangan kiri, ini tangan kanan. Insya Allah orang Ember mah husnudon ya. Iya Ustadz ya, kita doakan Kiai Insya Allah. Mufassir semoga Panjang umur. panjang umurnya. Aduh, anu mah doainnya panjang umur supaya Iya, iya. anu sampai takut gitu, Ustaz. Gimana? Kalau Kiai Mufassir udah nggak ada, anu mau berguru sama siapa Ya gitu. Allah ya Allah. Artinya hati mau nyambung kemana? Nanti Gitu. menyambung kemana? Aduh, makanya anak mau cepet-cepet gitu minta zikirnya baru tuh. Allah. Ya, Tapi baru dapat yang zikir begitu tuh tadi. subhanallah wa ni'mal wakil. Oke. Oke teman-teman, ini terima kasih karena sudah mau maghrib juga. Semoga sedikit oleh-oleh dari Kiai ini menambah yakin kita dengan ilmu keajaiban dan menambah mantap teman-teman semua untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki ini. Ya. Ya, berguru jangan setengah-setengah, totalitas, insya Allah rezekinya pun lebih totalitas ya. Oke, silakan yang mau hadir, mau datang ke sini, saling doa bidoa. Terima kasih Bu Erni, Bu Iza, Bu Ucu dan semua yang telah membersamai. Ya, insya Allah kita selalu terhubung dalam doa-doa indah kita. Saya Abu Salimi dan guru kita Ustaz Nasrullah mohon izin undur diri. Sampai jumpa di Golden Time yang akan datang. Stay tune di Magnet Rezeki Official. Saat kalau di Golden Time itu ada khusus Ustaz. Golden Time, good job. Golden Time, good job. Salam satu, sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.